ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है? अरे घोल पाप। तुमने कुछ कहा था गाड़ी में? सच था। Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul Oke Janu. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kisah sepasang kekasih yang begitu romantis, serumah tetapi tidak mau menikah. Apakah mereka akan berubah pikiran untuk menikah? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Adi. Ia terbangun dari tidurnya saat melakukan perjalanan dengan kereta api. Ia bermimpi sedang bermain game yang luar biasa. Pemuda itu turun dari kereta. Saat ia menunggu temannya, ia mendengar suara perempuan yang memarahi seorang pria. Saking marahnya wanita itu, ia mengancam akan melompat ke rel kereta api jika pria yang sedang dimarahinya itu tidak pergi dari hadapannya. Wanita itu bernama Tara. Sementara itu kereta api akan lewat, dan Adi menjadi khawatir jika Tara akan melompat. Ia berteriak agar Tara pergi dari situ, karena kereta api itu akan melintas. Namun saat kereta api lewat, Tara menghilang. Saat dia mencari wanita itu, muncul dua orang sahabatnya yang menjemputnya. Sahabatnya itu bernama Bantu dan Jenny. Mereka harus bergegas karena Jenny akan menikah. Mereka pun pergi dengan taksi dan mendatangi sebuah rumah yang bertuliskan Sri Vastava. Yang membukakan pintu ialah Bibi Charu. Bantu memperkenalkan diri dan berkata bahwa ia yang mengajak Bibi Charu ke bioskop minggu lalu. Rupanya Bibi Charu memiliki penyakit yang membuatnya selalu lupa akan ingatannya. Mereka pun masuk dan bertemu dengan pria tua yang bernama Paman Gopi. Ternyata Paman Gopi dan Bibi Charu adalah Paman dan Bibi Adi. Ternyata sebelum Adi, kakaknya juga pernah tinggal dengan Paman dan Bibi. Karena itu semua aturan di rumah ini telah diberitahu oleh kakaknya. Adi pun ke Mumbai untuk mencari pekerjaan. Dia lalu pergi dengan temannya ke sebuah perusahaan yang memproduksi program game. Dan perusahaan itu sedang kesulitan karena program game mereka ditolak Amerika. Dan teman Adi menyarankan agar menjual mimpinya tentang game yang dimimpikannya tersebut. Adi memperkenalkan diri dan berkata ia memiliki ide tentang sebuah game yang bernama Mumbai 2.0. Dari penjelasan Adi itu, bos itu menjadi tertarik dan menerima Adi untuk bekerja di perusahaannya. Dia memberikan waktu 4-5 bulan untuk Adi menyelesaikan gamenya itu. Lalu mereka pun pergi ke pernikahan Jenny di gereja. Disinilah Adi bertemu dengan Tara. Adi mulai tersenyum dengan gadis itu. Adi dan Tara melambaikan tangan layaknya berkenalan. Lalu mereka pun berkenalan satu sama lain. Dan lanjut mereka pun saling bertukar nomor HP. Setelah selesai di acara pernikahan itu, mereka mulai akrab. Tara bertanya apakah Adi sudah menikah. Lantas Adi berkata dia tidak pernah menginginkan sebuah pernikahan. Tara pun setuju dan menganggap menikah hanya untuk orang-orang bodoh. Di sana mereka saling mengobrol. Tara mengaku bahwa ia ingin ke Paris karena dia berkuliah di arsitek. Sedangkan Adi mau ke Amerika dan hari itu mereka berpisah dengan berfoto bersama. Besoknya saat Adi akan berangkat kerja, pamannya meminta tolong kepada Adi untuk mengantarkan bibinya ke acara musik klasik. Ternyata Adi bersama bibinya sampai ke acara itu. Bibinya menikmati musik itu, sedangkan Adi malah bosan dan tertidur di sana. Selesai acara, mereka pun pulang dengan bibi yang marah kepadanya karena tidur saat acara tersebut. Lalu saat Adi akan beristirahat, teleponnya berbunyi. Ternyata itu adalah Tara. Mereka pun mengatur rencana untuk ketemuan besok jam 3. Maybe not. Okay? Okay, bye. Keesokan harinya, Tara yang sedang bekerja
ditugaskan oleh atasannya untuk pergi ke Ahmedabad untuk bertemu dengan seorang yang terkenal di India yang bernama Krishna untuk sebuah proyek. Ternyata Tara lupa dengan janji ketemuan dengan Adi. Adi pun menelponnya dan berkata telah menunggu lama. Dengan buru-buru, Tara berkemas untuk menjumpai Adi. Ternyata Adi telah berada di depan kantor Tara. Mereka pun naik motor dan pergi ke sebuah mall. Ternyata Tara bertemu dengan pria yang bertengkar dengannya pada saat di kereta waktu itu. Adi pun mengingatnya. Tara pun menjelaskan bahwa pria itu memaksanya menikah, sedangkan Tara tidak mau menikah. Mereka berdua pun berkeliling kota seharian. Kelihatannya mereka sudah akrab satu sama lain. Banyak hal yang dilakukan mereka bersama hari itu. Hari itu sangat menyenangkan bagi keduanya. Saat mengantar Tara pulang, Tara berkata bahwa besok ia akan pergi ke Ahmedabad untuk urusan kerja. कहाँ? Ahmedabad, Kutch Express. अरे Keesokan harinya, Adi terlihat berada di dalam kereta. Ternyata ia mengikuti Tara ke Ahmedabad. Tara yang melihat Adi terkejut dan menarik Adi, lalu bertanya kenapa Adi mengikutinya. Adi pun menjawab bahwa ia juga ingin pergi ke Ahmedabad. Tara pun mulai suka kepada Adi karena Adi berjuang agar dekat dengannya, walaupun tanpa membeli tiket kereta api. Mereka pun sampai di Ahmedabad. Lalu mereka berkunjung ke sebuah bangunan arsitek yang bernilai sejarah di sana. Lalu mereka pun pergi ke tempat yang sering dikunjungi oleh ayah Tara pada saat Tara masih kecil. Dari cerita Tara, Adi mengetahui bahwa ayah dan ibu Tara berpisah. Mereka berpisah karena sering terjadi masalah di keluarganya. Hal itulah yang membuat Tara tidak pernah mau untuk menikah. तभी डिसाइड कर लिया था कि कभी शादी नहीं करूंगी. Karena keasikan menikmati tempat di Ahmedabad, tanpa disadari mereka pun ketinggalan kereta untuk pulang. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sana. Saat di lobi penginapan, resepsionis bertanya, "Penginapan untuk bulan madu?" Adi pun mengangguk. Akhirnya mereka masuk ke kamar yang telah dipesan. Mereka pun sekamar berdua malam itu, tetapi beda ranjang. Keesokan harinya, mereka pun balik ke tempat mereka. Saat akan berpisah, Tara bertanya, apakah liburan ini adalah hal yang terindah di hidup Adi? Adi pun menjawab, tentu saja. Lantas perpisahan hari itu diakhiri oleh ciuman dari Tara. मैं तुम्हारी जानू हूँ. आजा. Tara pun kembali ke penginapannya dengan perasaan bahagia. Di sana dia makin bahagia karena berjumpa kakek, nenek, dan ibunya yang datang berkunjung. Lalu ibunya bertanya, Tara dari mana? Tara pun coba menjelaskan bahwa ia ada urusan ke Ahmedabad. Ibunya mengkhawatirkannya. Tetapi Tara tidak suka dengan banyaknya pertanyaan dari ibunya. Lalu Tara pun menjelaskan, dia pergi dengan temannya ke suatu tempat yang sering dikunjungi ayahnya. Dan dia ingin berjumpa dengan ayahnya. Pada saat pulang, mereka ketinggalan kereta. Di kantor pun, para teman Tara menanyakan hal yang sama kepada Tara. Dan membuat Tara semakin jengkel. Dan menjawab asal kepada temannya. सुनाओ. अच्छा दोस्तों ताको कहीं. Lalu Adi pun menjemputnya dan mereka pun melanjutkan kencannya. Kali ini mereka menaiki bus. Mereka yang hanya berdua di dalam bus itu semakin mesra di sana. Lalu mereka pun singgah ke sebuah kafe karena Tara ingin makan es krim. Lanjut mereka naik kereta untuk mengantar Tara ke asramanya. Mereka pun semakin romantis. Lalu mereka pun akhirnya wik-wik. Lalu cerita pun berlanjut. Adi membawa Tara ke rumah pamannya dan meminta izin agar Tara bisa tinggal di satu kamar dengannya. Mendengar hal itu, pamannya bertanya, apakah kalian akan menikah? Tentu saja mereka berdua menggelengkan kepalanya menandakan tidak. Paman Adi akhirnya menolak rencana mereka. Tetapi ketika melihat keakraban Tara dan Bibi, pamannya pun akhirnya mengizinkan Tara untuk tinggal bersamanya. Akhirnya Tara pun membawa barangnya ke rumah paman. Saat mereka sedang tidur, ternyata Adi ada telepon dari kakak ipar Adi, yang membuat Adi terkejut karena kakaknya akan datang ke tempat mereka. Dengan panik, Adi pun menyuruh Tara untuk pindah sementara. Tetapi tetap saja, Tara tidak mau beranjak dari tempat tidur karena mengantuk. Akhirnya kakak Adi pun datang sekeluarga. Adi semakin panik ketika kakak iparnya ingin melihat kamarnya.
Namun saat kakak iparnya sampai di kamarnya, Tara pun telah pergi dan kamar kelihatan bersih. Dan saat akan pergi meninggalkan rumah, Tara menarik Adi dan memberikan sebuah ciuman hangat kepadanya. Lalu Adi mengajak anak kakaknya untuk bermain game bersama. Semua keluarga berkumpul untuk melihat mereka bermain. Tiba-tiba Tara muncul ke hadapan keluarga Adi karena ingin mengambil barangnya yang ketinggalan. Tara pun berlalu pergi ke atas. Kakak ipar Adi yang curiga mengikuti Tara. Akhirnya dugaan kakak ipar Adi benar. Ia melihat Tara masuk ke kamar Adi. Kakak iparnya bertanya, apakah kalian menikah? Tara pun menjawab tidak. Tara menjelaskan mereka sama-sama akan fokus ke karir. Kakak iparnya pun terlihat tidak senang karena tinggal sekamar, namun tanpa ada ikatan pernikahan. Kakak ipar Adi pun menasihati Tara bahwa satu pasangan apabila telah sekamar maka akan terbiasa satu sama lain. Karena itu akan sulit nanti untuk berpisah. Tara pun hanya terdiam dan mulai memikirkan nasihat kakak ipar Adi itu. और मान लो अगर कल को करियर के लिए ही सही तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े. Hari pun berganti. Terlihat Adi dan Tara sedang berada di kereta. Tara pun menceritakan bahwa kakak ipar mengetahui hubungan mereka. Tapi Adi tetap tenang dengan hal itu. Lalu mereka pun sampai di sebuah klinik kehamilan. Adi pun terkejut karena Tara kesini. Ia takut kalau Tara hamil. Ternyata Tara mengerjai Adi. Padahal Tara ke sana hanya untuk mengambil gambar untuk renovasi lantai klinik tersebut. Adi yang sangat panik terlihat kesal dan mengejar Tara. Come on ya. Come on, come on. Lalu cerita pun berlanjut ketika Adi berada di kantor. Dia sedang mencoba game buatannya. Lalu bosnya pun datang untuk melihat game itu. Bos dan rekan Adi pun terkejut dengan game yang bagus buatan Adi. Bosnya itu menyuruh Adi untuk mengirimkan game itu secepatnya ke Amerika. Di rumah, Paman melihat Tara melamun. Paman pun menghampirinya dan bertanya. Ternyata Tara mendapatkan email dari Paris dan diterima berkarir di sana. Tetapi Tara sedih karena harus berpisah dengan seseorang. Paman pun bertanya, mana yang lebih penting, karirmu atau Adi? Lalu Tara menjawab, 6 bulan lalu ia memilih karir, tapi sekarang ia telah memilih Adi. 6 महीने पहले कहती करियर, लेकिन अब Keesokan harinya Tara pun mengemasi barangnya, sehingga membuat Adi heran kenapa dengan Tara. Tanpa penjelasan, Tara pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Tetapi lagi-lagi ini drama Tara untuk mengerjai Adi, karena dia cuma akan pergi selama 2 hari, dan membuat Adi kembali kesal. Sampai akhirnya Tara pun berangkat. Sambil duduk, Adi mulai berfantasi dengan memikirkan Tara. Saat Tara kembali dari pekerjaannya, ia kebingungan karena Adi tidak berada di rumahnya. Bahkan HP dia pun mati. Lalu Tara mencari ke tempat Adi bekerja. Teman Adi mengatakan ia ingin membuat game tentang kejahatan dengan sempurna, sehingga kemungkinan dia sedang di tempat kejahatan untuk meneliti. Lalu mereka pun pergi ke sebuah tempat yang diperkirakan Adi ada di sana. Namun Adi tidak berada di sana. Di saat Tara semakin khawatir dengan Adi, akhirnya Adi menelpon Tara. Tara mengangkat telepon dan terlihat sangat marah kepada Adi. Mereka pun bertemu di sebuah restoran. Adi menjelaskan ke Tara bahwa ia bertemu dengan ibu Tara dan menjelaskan semua tentang hubungan mereka. Tara pun marah lalu pergi dari restoran itu. Adi pun mengejarnya. Tara pun berkata jangan menemui dia selama 2 hari dan Tara pun menaiki bus. Adi yang tak mau jauh dari Tara mengikutinya ke dalam bus. Tara pun sadar diikuti Adi. Sambil tersenyum, dia terus meninggalkan Adi. Setelah terus mengikuti Tara, akhirnya mereka pun berbaikan dan kembali jalan bersama. Lalu saat akan melanjutkan perjalanan, Adi melihat bibinya kehujanan. Bibinya yang mengalami kepikunan bingung apa yang terjadi. Adi dan Tara pun membawa bibinya itu pulang. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan kepada Paman bahwa penyakit bibi semakin parah. Namun saat pulang, bibi bertanya kepada Paman bagaimana kondisinya. Paman pun berbohong dan mengatakan kondisi bibi semakin baik dari sebelumnya. Adi dan Tara melihat itu ikut bersedih karena cintanya Paman kepada bibi.
Keesokan harinya, Ibu Tara datang ke rumah kakak Adi. Ibu Tara dan rombongan membawa seserahan kepada kakak Adi itu. Kakak Adi itu pun bingung apa yang terjadi. Kakaknya lalu menelpon Adi dan memarahi Adi karena kakaknya telah tahu semuanya. Tara yang mendengar itu akhirnya menelpon ibunya dan mengatakan dia tidak suka ibunya mencampuri urusannya dengan orang. Ibunya hanya ingin menikahi Tara dengan pria yang dia suka. Tapi Tara mengaku menikah bukan prioritasnya. Tara yang sedang marah akhirnya ditarik Adi untuk menghentikan kemarahannya dan mulai berdoa. Pada malam harinya, Adi dan Tara datang ke pertunjukan game buatan Adi. Mereka semua terkesan dengan game buatannya Adi. Adi pun lalu bercerita kepada Jenny bahwa ia takut meninggalkan Tara. Mereka pun akhirnya pulang menggunakan taksi. Tiba-tiba Tara menyuruh berhenti di tengah jalan. Adi pun heran dan ikut turun. Rupanya Tara tahu Adi akan ke Amerika dan Tara juga akan berangkat ke Paris. Waktu mereka tersisa 10 hari lagi sebelum mereka berangkat. Lalu Adi berkata untuk 10 hari ini jangan ada selisih dan pertengkaran. Tara pun menyetujui untuk menikmati 10 hari ini seperti seumur hidup mereka. Dan ya, mereka pun bersenang-senang setiap harinya. Terlihat sangat intim dan romantis. Adi pun memberikan sebuah kalung kepada Tara untuk mengingat hal-hal bahagia bersama. Lalu cerita pun berlanjut saat Adi dan Tara pulang ke rumah paman. Mereka ingin merayakan 50 tahun pernikahan paman dan bibi. Namun paman dan bibi tidak berada di rumah. Mereka sadar terjadi sesuatu karena melihat kursi terjatuh. Mereka pun bertanya kepada satpam di rumah itu. Ia berkata bibi hilang. Sedangkan paman sudah pergi mencarinya. Mereka pun pergi mencari bibi. Di perjalanan mereka pun bertengkar dan saling berteriak satu sama lain. Lalu saat melanjutkan perjalanan, Tara berkata kasihan untuk paman karena tidak ada yang bisa seperti dia dalam menyayangi bibi. Bahkan saat bibi sakit parah sekalipun ia menemaninya. Adi pun berkata Tara salah. Ia juga bisa seperti paman. Ia akan merawat Tara jika hal itu terjadi kepada Tara. Tara pun tersentuh dengan pengakuan Adi. Adi pun berujar kepada Tara bahwa ia boleh kemanapun asal menikah dulu dengannya. Paris, जहाँ भी जाना जाओ बस मुझसे शादी करके जाओ. Lantas mereka akhirnya menemukan Bibi. Mereka mengantar Bibi ke rumah. Paman yang panik menunggu di rumah akhirnya bahagia bisa kembali bersama Bibi. Mereka kembali melihat kemesraan Bibi dan menirukannya berdua. Kembali Tara menanyakan maksud Adi menikahinya. Apakah itu benar? Adi pun membenarkan niatnya itu. Tara sangat senang mendengar ucapan Adi. Adi menjelaskan 6 bulan terakhir ini adalah yang terbaik di hidupnya. Akhirnya mereka berdua berkata, "Oke Janu," yang artinya "Oke sayang." Oke Janu. Oke, Janu. Dan film pun berakhir dengan pesta perayaan pernikahan mereka berdua. Oke guys, gimana guys filmnya menurut kalian? Apakah di antara kalian ada yang mempunyai prinsip hubungan seperti Adi dan Tara? Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.